saya mau diobservasi. Iya. Ini saya mau praobservasi terlebih dahulu Pak Arif. Oke, baik Bu. Alhamdulillah nanti kan Ibu ini saya nanti sebagai observer dan panjenengan sebagai guru ya yang mengajar nanti di kelas 5 gitu ya Bu. Untuk mata pelajarannya apa Ibu? Pendidikan Agama Islam. Baik, pendidikan agama Islam di kelas 5. Nah, tujuan pembelajaran yang Ibu ingin laksanakan nanti seperti apa? Tujuan pembelajarannya yaitu dengan judul Ya. ketika Iya, gak apa-apa. Ketika kehidupan telah berhenti. Baik. Dengan subtema yaitu pengertian hari akhir, jenis dan tanda-tanda hari akhir, dengan tujuan melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mengidentifikasikan dan menelaah dari pengertian hari akhir, jenis-jenis hari akhir, dan tanda-tanda hari akhir. Ya. Terus area pengembangan yang hendak panjenengan capai seperti apa nantinya? Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan intelektual tentang makna hari akhir, jenis dan tanda-tanda hari akhir. Ya. Kemudian menyajikan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Selanjutnya mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa. Baik, berarti ada 3 hal ya yang ingin diterapkan nantinya. Oke, betul. Kemudian mestinya kan ada yang namanya strategi ketika kita mengajar di kelas. Strategi yang panjenengan siapkan seperti apa? Yang pertama Pak, saya menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap dan utama yaitu modul ajar. Kemudian saya menyiapkan media pembelajaran berupa PowerPoint dan nanti akan saya sampaikan ke peserta didik melalui layar proyektor. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi saya sudah insya Allah sedikit paham maksud dari tujuan panjenengan melaksanakan praobservasi pada hari ini. Terus nanti pelaksanaannya hari apa Bu? Siapnya panjenengan? Insya Allah hari Jumat. Baik, hari Jumat yang akan datang ya. Ya. Baik Bu, terima kasih. Catatan dari saya nanti panjenengan siapkan perangkat pembelajarannya lebih baik, kemudian nanti siapkan juga media-medianya jauh sebelum hari pelaksanaan praktek pembelajaran di kelas seperti itu. Oke, terima kasih untuk ini. Mudah-mudahan bisa disiapkan dengan baik, bisa maksimal nanti pembelajarannya di kelas dan bisa mendapatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, yes. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah semua sehat ya. Alhamdulillah, jangan lupa bersyukur. Oke, baiklah anak-anak, hari ini pelajaran PAI. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, untuk menunjukkan sikap rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Marilah anak-anakku semuanya kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya Tuhan, Indonesia tanah airku.
sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali. Terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini sebelum mulai pelajaran sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kemudian saya akan mengabsen siapa yang tidak masuk hari ini. Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Anak-anak semua sudah menempati sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Oke, kemudian hari ini materinya yaitu babnya tentang ketika kehidupan telah berhenti. Ya. Tujuan pembelajaran di materi ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian hari akhir, jenis hari akhir, dan tanda-tanda hari akhir. Jadi setelah pembelajaran saya nanti kalian harus bisa memahami dan menjelaskan apa itu pengertian hari akhir, apa saja jenisnya hari akhir, dan apa saja tanda-tanda hari akhir. Nah, anak-anak, kalian saksikan apa yang ada di layar, ya. Babnya yaitu kehidupan ketika kehidupan telah berhenti. Poin yang pertama yaitu makna hari akhir. Hari akhir atau yang disebut dengan hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi yang disebut hari akhir adalah hari kiamat. Sehingga apa yang disebut dengan hari akhir itu hari akhirnya dunia. Maka setelah dunia nanti berakhir, kehidupan dunia tidak akan ada lagi. Ya. Seluruh yang ada di dunia ini akan hancur. Selanjutnya, beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya percaya akan datangnya hari akhir. Jadi, beriman kepada hari akhir artinya kita percaya bahwa hari akhir itu akan benar-benar terjadi. Yang selanjutnya, jenis dan tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir. Yang pertama ada kiamat sugro. Kiamat sugro
Selanjutnya wanita lebih banyak dari laki-laki. Perjinahan merajalela, banyak bencana alam, pembunuhan dan peperangan, banyak anak-anak yang berani melawan orang tuanya, berlomba-lomba meninggikan bangunan, suka dengan sesama sejenis, sudah merajalela, bermewah-mewah membangun masjid, tetapi jamaahnya sangat sedikit. Kemudian banyak orang bisa membaca Al-Quran, tetapi tidak mengamalkannya. Banyaknya fitnah, kehancuran nilai moral, pengingkaran terhadap agama, banyak penegak hukum yang tidak amanah, dan juga banyaknya kematian. Jadi itu tanda-tanda kiamat sughra atau kiamat kecil. Kembali. Kemudian yang kedua yaitu kiamat kubra atau kiamat besar. Disebut kiamat kubra atau kiamat besar, berarti kiamat itu sudah benar-benar akhir dari kehidupan. Tanda-tandanya apa? Yang pertama, matahari terbit dari barat, kemudian munculnya binatang yang dapat berbicara, munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, menyebarnya Ad-Dukhan yaitu awan, turunnya Nabi Isa. Ya, mungkin sedikit itu yang dari materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalian perhatikan dari gambar-gambar ini. Nah, gambar ini sudah terjadi apa belum? Sudah. Selanjutnya, ini gambar apa? Bencana juga. Yang tadi yang pertama gambar banjir, ya. Ini gambar bencananya juga, itu juga dari banjir bandang. Dan ini juga bencana juga, ya. Selanjutnya, ini ada gambar kematian. Kalian pernah melihat? Pernah melihat enggak? Pernah melihat kematian? Pernah mati? Pernah meninggal? Pernah? Ya. Kemudian ada lagi gambar apa ini? Mayat jenazah orang yang sudah meninggal. Sudah pernah melihat ya atau cuma di gambar saja? Sudah pernah melihat. Berarti gambar-gambar yang kalian saksikan tadi adalah benar-benar sudah terjadi, membuktikan bahwa itu adalah tanda-tanda apa? Kiamat sughra. Nah, bahwa kiamat sughra itu ternyata sudah banyak sekali tanda-tanda yang ada di sekarang ini. Dan itu tidak bohong dan juga bukan rekayasa, benar-benar nyata. Kemudian setelah tanda-tanda kiamat sughra sudah ada, apa yang akan terjadi selanjutnya? Sudah pasti bahwa kiamat kubra atau kiamat besar akan terjadi dan waktunya akan semakin mendekat. Kita harus selalu waspada. Bagaimana caranya kita untuk menghadapi kiamat hari akhir itu? Ada yang bisa jawab? Ayo. Bagaimana cara menghadapi kita? Cara menghadapi kiamat yang akan datang? Selama kita masih hidup, apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada cara supaya saya nanti supaya selamat dunia akhirat, saya punya cara. Ayo sampaikan. Ada yang bisa? Angkat tangan, ya. Dengan berbuat amal soleh, ya, bagus, pintar. Nah, itu salah satu cara kita untuk menghadapi kematian, menghadapi hari
siapa yang sudah pernah ikut ke makam? Mungkin menguburkan maaf saudara kerabatnya atau ada angkat tangan yang tinggi? Oke. Mbak Beatrice, Mbak Devina, Hamdan, Mbak Intan sudah pernah ke makam dan ikut memakamkan mungkin neneknya atau kerabatnya. Begitulah kehidupan kita akhirnya. Makanya hidup di dunia itu kita cuma sementara dan hari akhir itu pasti akan terjadi. Bahwa tanda-tandanya sudah banyak kita jumpai. Ini ya. Kemudian apa yang dibutuhkan orang ketika sudah meninggal? Hanyalah harta, benda, rumah mewah, uang banyak, semua tidak ada di bawah, ya kan? Tidak ada kan? Nggak ada yang butuh, wah saya mau meninggal, kalau saya diberi uang saku yang banyak, nggak ada. Yang dibutuhkan hanya selanjutnya, mungkin semua sudah tahu ya tanda-tanda kiamat tadi. Kemudian semua sudah menyaksikan, sudah mengamati gambar-gambar dan juga penjelasannya tadi. Selanjutnya anak-anak mendapat tugas. Ya sebelum saya kasih tugas, mungkin ada yang bertanya dari tadi penjelasan. Dari kakek, ada yang bertanya silakan. Iya salah satu bertanya. Tidak ada, sudah jelas. Alhamdulillah, berarti kalian anak-anak yang luar biasa. Selanjutnya, sesuai dengan kelompoknya, nanti mendapat tugas, yaitu membuat mind mapping. Apa itu mind mapping? Nanti yaitu membuat ringkasan yang bentuknya seperti badan yang menjelaskan tentang hari akhir, jenis-jenisnya dan tanda-tandanya. Ya, setiap kelompok membuat satu. Bisa kelompok kerjasama, bukan dikerjakan sendiri. Kemudian nanti setelah kalian selesai mengerjakan tugasnya, nanti ditunjukkan ke temannya dan dipresentasikan, itu ya. Kemudian temannya menanggapi, mungkin ada yang bertanya, kemudian dijawab seperti itu ya. Oke, silakan mulai dikerjakan. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Mungkin dibuat serapi mungkin ya. Jadi ini nanti penjelasannya tanda-tandanya ditulis di yang pokoknya modelnya menjelaskannya harus seperti ini atau tanda-tandanya ini terus yang tulis yang bebas ya ada seperti ya. Benar, ya baris mainan kerjasama. Mana caranya supaya mendapatkan tulis yang rapi, tulisannya yang bagus. Jadi untuk harinya yang besar nanti ya. Jangan kecil-kecil tulisannya tidak besar-besar, jadi bisa dibaca. Kalau judul awalnya atau babnya ini nanti ditulis yang besar, besar ya.
Kalau bawa pensil warna bisa diwarnai ya mukanya atau alisnya biar lebih menarik. Tapi bisa ditulis dulu, nanti baru dikotai. Oke, yang tadi masih bisa. Oke, ditulis dulu aja, biar nanti gambarnya. Iya, tulis. Ini harus ini dia tulis. Jadi tulis.
Pengertiannya kalau juga bisa ditulis kecil atau ya. Nanti di atasnya dikasih nama kelompok ya.
Gimana? Ada kesulitan?
Baiklah, Nana, sudah selesai? Belum, oke. Supaya kalian tidak terlalu jenuh, tidak pusing, tidak capek, mari kita hiburan sedikit dulu ya, oke. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, semangat tepuk tangan. Mana semangatnya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semua nggak punya semangat itu sih. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, tepukkan tanganmu. Ayo Pak Rizky, mana semangatnya? Oke, lanjutkan lagi, diselesaikan segera. Gimana Nana? Sudah selesai semua? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, saya mau lihat hasil kelompok kalian. Ayo kelompok 1 maju untuk presentasi menyampaikan apa yang telah didiskusikan dengan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang bertanya? Tunjukkan itu hasil percayaan kepada delapan. Itulah hasil kerjanya dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya mungkin dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, silakan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup itu yang presentasi ya. Selanjutnya mari kita refleksi sedikit dari materi yang telah dipelajari tadi tentang hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat. Hari kiamat artinya hancurnya alam semesta beserta isinya. Kiamat dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, sudah jelas. Salah satu tanda kiamat sugro adalah salah satunya apa? Coba dari kelompok sini, satu aja. Pintusnya Nabi Muhammad, bapaknya Nabi Muhammad juga. Kemudian kiamat sugro, tanda kiamat sugro lagi adanya
pengaturan nilai moral ya. Jadi itu salah satu dari tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat kubro. Ayo perwakilan satu-satu. Kiamat kubro. Menyebarnya tiba dan hadap. Kiamat kubro. Gerhana dari timur. Kemudian apa lagi? Kalau ada kiamat besar itu tandanya apa? Muncul dajjal. Kemudian ada apa lagi? Muncul turunnya Nabi Isa. Oke, baiklah itu. Nah, jadi intinya hari ini yang kita pelajari semua sudah paham ya, sudah jelas semua ya. Masih ada pertanyaan lagi mungkin yang belum jelas? Sudah tidak ada. Oke, baiklah kalau sudah tidak ada, kemudian selanjutnya buku LKS itu ada soal tugas individu di halaman 15 dikerjakan di rumah ya. Jadi PR diperhatikan, PR-nya halaman 15 dikerjakan di rumah dan nanti dibahas minggu depan. Kemudian dilanjutkan selanjutnya minggu depan yaitu kita mempelajari kejadian-kejadian di hari akhir. Kalau tadi kita mempelajari pengertian dan juga jenis dan tanda-tandanya, kemudian yang minggu depan kita mempelajari kejadian apa saja di hari akhir besok ya. Gitu. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Kemudian hasil diskusinya dikumpulkan, dikasih nama beserta nama kelompoknya lengkap ya. Kumpulkan sini. Ya, silakan duduk, menghadapi. Cukup sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya apabila ada yang minta maaf. Setelah ini kalian bisa istirahat. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang Bu Turini, Bu Sumaryani, BP. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, sehat, Arif ini. Sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Kalau siang hari ini kita semua diberikan kesehatan yang sempurna sama Allah SWT. Alhamdulillah Bu BP yang saya hormati dan Bu Turini juga. Tadi di sini saya mengamati Bu Turini ya, ketika pembelajaran di kelas di rumah. Saya seakan-akan berlatih menjadi supervisi, jadi menjadi seorang pemimpin, seorang mungkin insya Allah nanti kepala sekolah kurang lebih seperti itulah kedepannya. Dan tadi di kelas saya sudah mengamati Bu Turini ketika melaksanakan pembelajaran bersama siswa di kelas 5. Oke. Bu Turini, bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Terima kasih Pak Arif. Yeah. Alhamdulillah guru sekali yang saya hormati juga. Tadi pembelajaran berjalan dengan lancar dan mendadak yang saya merasa sangat senang Pak Arif bisa mendampingi saya waktu pembelajaran sehingga saya benar-benar melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi saya. Bu Turini
materi yang sangat serius, kemudian berlatih juga mungkin menghadapi murid-murid kita yang ada di situ karena banyaknya karakter murid yang sedemikian berwarna-warni seperti itu. Tadi adakah sudahkah Guntur ini sesuai rencana tujuan dari awal ketika melaksanakan pembelajaran itu? Baik, Pak Arif. Memang sebelum mengajar saya menyiapkan perencanaan pembelajaran yaitu berupa modul dan semua sudah saya usahakan untuk saya sesuaikan dengan modul yang saya buat sendiri dalam proses pembelajaran sampai akhir. Namun mungkin ada beberapa hal yang memang saya rasa masih ada kekurangan seperti itu. Jadi tujuan dari pembelajaran panjenengan di kelas 5 ini tadi terkait pembelajaran agama Islam itu. Tujuannya tadi apa ya, Bu? Yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menelaah pengertian hari akhir, jenis, dan tanda-tanda hari akhir. Kemudian apa rencana pengembangan area yang ingin panjenengan capai dari pembelajaran di kelas tadi ketika bersama Mas Iman tadi? Pengembangan yang tidak dicapai yaitu mengembangkan kemampuan intelektual tentang makna hari akhir, jenis dan tanda-tanda hari akhir. Kemudian menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa. Baik, Bu. Itu kan yang ingin Anda capai tadi ketika pembelajaran berlangsung di kelas. Menurut panjenengan tadi hal itu sudah berlangsung atau belum, atau sudah nampak belum tujuan yang ingin Anda capai tersebut? Ada yang sudah sedikit nampak Pak memang ya, tapi mungkin masih ada juga sedikit kekurangan. Ya, sudah nampak ada sedikit kekurangan. Tadi saya lihat Guntur ini juga ketika mohon maaf ketika di syuting atau di apa itu kadang kan kita sebagai manusia punya rasa grogi atau kurang pede. Mungkin dari catatan saya itu ada, Bu, panjenengan kurang pede atau gimana ya ketika menghadapi kamera atau bagaimana? Iya Pak, memang dalam proses pembelajaran memang ya setiap hari kita itu sebagai guru memang menghadapi siswa dan itu sudah sebenarnya seharusnya kita tidak grogi ya. Nah, berhubung mungkin karena ada kamera, kemudian ada teman sejawat atau Pak Arif yang ngarasin saya mengajar, jadi saya merasa grogi, tidak nyaman, kemudian mau mengutarakan kata-kata itu pun juga sulit, merasa mungkin takut ada yang nanti salah gimana, salah ucap atau gimana seperti itu. Jadi menurut panjenengan itu ya yang menjadi bukan fobia ya, intinya kita kan sudah terbiasa mengajar di kelas setiap hari, cuma ketika ada hal baru dalam ini kan di syuting kayak kita bermain peran. Memang kan peran kita sebagai seorang guru seperti itu, cuma kita belum terbiasa saja di situ. Nah, mudah-mudahan nanti selanjutnya di kegiatan apapun kita akan terbiasa dengan hal baru seperti kamera dan sebagainya. Kemudian Bu Turini, saya ingin menggali lagi terkait skala prioritas dalam pencapaian tujuan Anda di pembelajaran tersebut seperti apa, Bu? Mohon diulang Pak penjelasan dari pertanyaan. Ya, terkait skala
responsif siswa Ya. bagaimana terhadap pembelajaran ya, ya tadi. Jadi responnya siswa itu seperti apa supaya siswa itu bisa memahami, kemudian bisa menyampaikan dari apa yang ditangkap dari materi. Kemudian responsif ya, responsif siswa. Kemudian strategi yang Anda gunakan untuk mencapai tujuan tersebut bagaimana? Supaya siswa tersebut merespon, kemudian antusiasnya itu tinggi, kemudian aktif di kelas, tidak hanya satu atau dua anak, bahkan di dalam kelas itu ada, misalkan ada murid panjenengan ada 15 ya, dari mungkin separuhnya saja lah, atau 75% siswa itu bisa merespon atau antusias itu, langkah dan strategi yang panjenengan terapkan seperti apa? Nah, sesuai yang sudah saya lakukan seperti tadi Pak Arif juga melihat saya yang pertama yaitu menyiapkan media pembelajaran berupa PowerPoint. Mohon maaf mungkin memang itu sudah agak kuno, tapi memang saya menggunakan PowerPoint sebagai media untuk menyampaikan materi kepada anak. Kemudian yang kedua, saya juga menyiapkan LKPD untuk siswa supaya nanti untuk kerja kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya yang nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Saya rasa itu juga sudah bagus betul ini, tidak ya, PowerPoint itu bukan kuno tidak ya, tapi itu cukup bagus. Namun kalau hari ini kan memang ya sudah dari manual saja, kita bisa menggunakan atau membuat PowerPoint ini dari aplikasi Canva ya, untuk lebih mudah lagi. Mungkin ke depan Budur ini bisa menggunakan Canva untuk membuat media-media pembelajaran yang lebih interaktif atau lebih variatif lagi. Kemudian jangka waktu yang panjenengan gunakan untuk mencapai tujuan itu kira-kira apa tuh, jangka pendek atau jangka panjang yang lebih menurut panjenengan itu lebih signifikan atau lebih mengena kepada peserta didik? Jangka waktu yang digunakan untuk menerapkan tujuan tadi yang ingin Anda siswa tadi lebih kreatif, lebih aktif, lebih responsif tadi. Kapan? Mulainya kapan? Untuk Pelaksanaan. rencana Iya, atau pelaksanaan kedepannya jangka waktunya itu tidak memilih menggunakan jangka pendek atau jangka panjang. Baik. jangka panjang Pak. Jangka panjang. Jadi nanti mungkin dari pembelajaran yang sudah pernah saya coba, kalau belum berhasil mungkin saya akan mengulang lagi dan lagi dengan metode yang lainnya. Kemudian dari catatan saya di sini mengenai apa yang sudah panjenengan lakukan, tadi juga sudah menyebutkan bahwa responsif siswa akan meningkatkan responsif siswa ya, antusias siswa, kemudian pembelajaran sudah berdiferensiasinya terkait produk atau proses atau kontennya, ada yang sudah nampak, ada juga yang belum nampak gitu kan, dari hasil pengamatan saya tadi. Nah, Butur ini sejauh mana ukuran keberhasilan dari tujuan yang Anda buat, di level mana dari 1 sampai 10? Menurut saya sendiri dari proses pembelajaran tadi, mungkin kalau saya menilai proses pembelajaran tadi, level saya mungkin masih di bawah 100 ya, bisa jadi masih 66 lah. Berarti dari level ya, 6. dari 1 sampai 10 di level 6 gitu. Iya. Kemudian Anda pengennya di level berapa, Bu? Punya keinginan kan? Ya. Itu semaksimal mungkin Pak. Mungkin kalau saya kasih angka misalnya 1 sampai 10, maunya sih 10. Maunya 10. Iya.
Ya meskipun itu berat ya, itu Iya. juga kalau kita mau berusaha, insya Allah kita akan bisa. Iya, terima kasih. Jadi berat-beratnya yaitu dengan masih menganggap diri panjenengan di level 6, kemudian nanti pengennya di level 10. Nah itu langkah upaya apa yang ingin panjenengan lakukan untuk meningkatkan di level yang 10 tadi? Langkah yang pertama mungkin saya harus belajar lebih giat lagi dari cara-cara pembelajaran yang baik seperti apa, kemudian apa namanya, mencari pengalaman atau mengikuti pelatihan-pelatihan seperti fintech, kemudian ada pelatihan seminar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembelajaran ya, kemudian nanti apa namanya itu kolaborasi dengan teman sejawat, kemudian dengan bapak kepala sekolah atau yang lain seperti itu Pak. Kemudian setelah banyak belajar, saya akan berusaha berlatih sedikit demi sedikit bagaimana saya menerapkan hasil dari apa yang saya dapat dari pembelajaran yang sudah saya dapatkan atau pengalaman dan ilmu-ilmu dari rekan sejawat maupun Pak Kepala Sekolah atau dari hasil seperti fintech tadi ya Pak. Kemudian saya akan terapkan di kelas dan dengan berbagai cara supaya akan tujuannya bisa tercapai. Iya. Alhamdulillah, berarti dengan sebagai pembelajar juga tetap belajar dan tidak mengenal namanya waktu atau tidak pantang menyerah. Kemudian upaya apa yang dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadi gangguan, misalkan ketika Anda sebagai seorang pembelajar entah itu di rumah atau di keluarga, kemudian entah di sekolah atau di masyarakat, nanti ada hal-hal yang sekiranya itu akan mengganggu kinerja Anda dalam melaksanakan pembelajaran kelas, terutama di pembelajaran yang mengangkat berdiferensiasi atau terintegrasi juga dengan KSE. Itu upaya apa untuk mencegah hal tersebut supaya Anda tetap fokus dalam menjalani? Tadi kalau pertanyaannya tentang bagaimana supaya fokus tetap belajar ya. Begini Pak, ketika saya itu datang ke sekolah, niat saya yang pertama yaitu untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik. Jadi tugas utama yang saya fokuskan di sekolah yaitu mengajar, mendidik dan membimbing anak-anak. Misalkan ada kalanya saya punya masalah di keluarga atau di luar sekolah, insya Allah saya tidak akan membawa masalah ini ke sekolah. Jadi waktu pembelajaran, waktu di kantor, saya tidak akan membawa permasalahan itu ke sekolah. Sehingga apa tujuan kita di sekolah itu benar-benar tercapai, tidak ada kendala satupun. Jadi panjenengan tidak akan membawa suatu permasalahan dari misalnya dari keluarga atau dari masyarakat atau dari sekolah itu ke dalam pembelajaran panjenengan ketika di kelas. Nah, itu kalau menurut saya juga salah satu pembelajar yang di kurikulum merdeka kita ini seperti itu. Jadi kita juga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita juga benar-benar fokus untuk berpihak kepada murid kita dengan mengesampingkan hal-hal yang sekiranya itu akan mengganggu konsentrasi kita sebagai pendidik atau pengajar. Bagus untuk ini. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan sebelum panjenengan melaksanakan rencana tadi sedemikian
kayak rencana pembelajaran setelah ternyata saya observasi hasilnya seperti begini, dan kemudian rencana apa Bu untuk melaksanakan itu, kiat-kiat apa gitu rencana ke depan yang sudah dibuat sebelumnya, misalkan ingin meningkatkan antusias siswa, kemudian responsif siswa, hanya seperti apa selain daripada Anda melaksanakan diklat, kemudian pelatihan gitu, mungkin membawa siswa kemana atau keluar kelas atau outing kelas dan sebagainya, atau gimana? Mungkin ada seperti itu atau Ya Pak, mungkin dari pembelajaran yang sebelumnya kurang berhasil dengan metode seperti ini, mungkin saya akan mencoba menerapkan metode dan strategi yang lain supaya anak ini lebih antusias lagi. Bagaimana mungkin dengan media-media yang ada di sekitar yang lebih menarik, kemudian bisa juga karena saya sebagai guru PAI mengajar PAI, bisa juga nanti menggunakan media atau alat peraga yang berhubungan dengan materi yang saya sampaikan. mungkinkah siswa marginal dibawa ke luar sekolah, misalnya kalau PAI kan kaitannya dengan agama gitu, misalkan kalau materi apa itu berkaitan KUA atau apa, itu mungkin nggak? Bisa jadi Pak. Kemudian karena ini tergantung dengan materi yang sesuai dengan babak yang dipelajari ya Pak ya. Contohnya misalnya nanti babnya yaitu bab sholat misalnya ya, mungkin anak nanti saya ajak ke masjid untuk belajar sholat di masjid seperti itu, dan mengenalkan tempat-tempat ibadah yang seharusnya dikenali anak. Kemudian hal tersebut kan intinya mengalir dengan seiringnya waktu berjalan, dan belajar lagi seperti itu. Kemudian di sini apa komitmen yang Anda buat untuk rencana aksi tersebut? Komitmen apa? Misalkan seperti tadi kan panjenengan ingin anak-anak dibawa ke masjid untuk praktek sholat dan sebagainya. Nah, komitmen apa yang ingin Anda buat untuk rencana aksi tersebut? Dengan adanya saya mengajak anak ke sebuah masjid itu, jadi saya punya tujuan untuk memperkenalkan tempat ibadah, kemudian juga membimbing anak bagaimana supaya bisa beribadah dengan baik dan benar. Dan kemudian setelah anak itu bisa paham dan bisa mempraktikkan, kemudian akan diterapkan di kehidupannya sehari-hari. Jadi pembelajaran yang langsung bisa diterapkan, menghasilkan. Kalau diferensiasi tadi berarti prosesnya ada juga, itu ya. Dan produknya, hasilnya anak bisa menerapkannya di materi. Kemudian siapa dan apa yang membuat Anda bertahan dalam menjaga komitmen tersebut? Siapa dan apa yang membuat Anda bertahan dalam menjaga komitmen itu? Siapa yang apa? Yang membuat Anda bertahan dalam menjaga komitmen tersebut? Diri sendiri atau keluarga atau suami atau rekan sejawat? Itu bisa dari diri saya sendiri, juga teman sejawat, dan juga semua anggota sekolah. Terima kasih. Kemudian dari kita melakukan coaching hari ini, nah tadi sudah menyampaikan tindak lanjutnya dan sebagainya. Kemudian tindak lanjut setelah ini, Bu, maksudnya setelah kita melaksanakan coaching ini. Kemarin tadi saya sudah mengamati dan mencatat dari RTL yang
saja karena tidak lanjut apa setelah ini dari pembelajaran yang sudah Anda terapkan di kelas. Karena tadi saya mencatat berdiferensiasinya dan terintegrasi dengan KSE, tapi masih apa namanya ada kekurangan ya. Rencana dilanjut dengan apa depannya setelah ini? Tadi waktu pembelajaran memang ya, untuk strategi dan metode sudah saya terapkan dan juga masih ada kekurangan. Kemudian untuk memperbaikinya, kedepannya saya akan berusaha menggunakan strategi yang lain yang mungkin anak nanti bisa lebih fokus ke materi yang dipelajari. Jadi mungkin saya amati tadi ada sebagian anak yang kurang konsentrasi, kemudian ada yang kurang semangat seperti itu ya Pak, atau kurang antusias memang, atau mungkin bisa jadi anak itu kurang tertarik atau memang kurang menarik ya proses penyampaiannya tadi ya. Jadi selanjutnya saya akan berusaha supaya bagaimana sih anak ini nanti saya akan menerapkan metode dan strategi yang lain bagaimana supaya anak ini lebih antusias. Jadi intinya ini akhir gitu. Jadi intinya panjenengan ingin meyakinkan anak menarik dalam pembelajaran tersebut. Kemudian apa namanya berusaha membuat apa tadi ya media juga yang menarik mungkin dan sebagainya. Kemudian dari komitmen tersebut, rencana tersebut, apakah Anda berani bertanggung jawab dengan komitmen yang Anda buat? Insya Allah Berani ya, karena kita sebagai seorang pendidik, sebagai pengajar yang iya, alhamdulillah saya ingin meyakinkan kepada panjenengan bahwa di dalam pembelajaran di kelas kita memang harus benar-benar bisa membawa perubahan paling tidak kepada peserta didik kita, terutama yang berpihak pada murid. Seperti itu, karena percuma kalau kita sebagai pendidik atau pengajar kita hanya mengandalkan ego kita kayak seperti ibaratnya zaman dulu. Nanti kita yang pintar, tidak murid yang pintar. Nah, kita harus berpihak pada murid, melayani kebutuhan si murid tersebut. Buku ini mungkin cukup sekian coaching dari saya, dari hasil supervisi pada pagi hari tadi. Mudah-mudahan buku ini ke depan sesuai rencana yang akan dilakukan tadi, komitmen kemudian bertanggung jawab atas rencana yang sudah diterapkan. Tadi skalanya buku ini masih 6, kemudian pengennya seperti apa sampai 10. Nah, rencana-rencana yang untuk mewujudkan 10 skala 10 prioritas itu bagaimana? Nah, itu tadi kan ini menjawab ingin menambah model media pembelajaran yang bervariatif, kemudian lebih berdekatan kepada siswa dan sebagainya. Nah, itu mudah-mudahan nanti ke depannya hal tersebut benar-benar terwujud sesuai komitmen yang sudah panjenengan ajukan atau ingin laksanakan. Kemudian banyak tidak lanjut lagi, banyak belajar diferensiasi, kemudian KSE, kemudian memisahkan diri di depan kamera gitu ya Bu, dan kurang pede. Mudah-mudahan itu terwujud. Tetap semangat, apapun sebagai pendidik kita harus tetap belajar dan terus belajar sepanjang hayat sesuai yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Demikian Bu coaching hari ini. Terima kasih, mohon maaf saya di sini tidak menggurui panjenengan. Kita setara di sini, setara ya. Kita sama-sama belajar, menggali apa yang kurang. Mudah-mudahan tadi
Jadi solusinya sudah nampak, sudah ketemu, dan mudah-mudahan itu terwujud banyak. Barang ya? Ya, terima kasih Pak. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan. Oke, terima kasih. Untuk ini selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, punten monggo di